Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Al-qail al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segenap makhluknya dan dijadikannya makhluk yang diciptakannya itu antara lain manusia dalam keadaan dihormati oleh Allah. Tidak saja dihormati, seluruh tatanan kehidupannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bagi keselamatan hidup di sini dunia wal akhirah. Di antara yang diatur itu adalah soal halal dan haram. Hal itu supaya ketika terjadi perhubungan, yang terjadi adalah hubungan saling menjalin persaudaraan. Supaya tercipta suasana damai, rukun, guyup, dan bisa memakmurkan dunia ini dengan persaudaraan yang bagus, saling toleran yang bagus, dan saling menuju kepada pembangunan, perawatan kehidupan, dan masa depan yang cemerlang. Nah, oleh karena itu di dalam ajaran agama diajarkan kepada kita pentingnya memperhatikan mana yang haram, mana yang halal, bagaimana kita memiliki lisan yang terbaik. Bolehkah misalnya dalam hidup ini melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, yang kalau berkata-kata menyakitkan yang diajak bicara, dan kalau melakukan hubungan malah yang dilarang yang dilakukan. Dari situ ada sebuah hadis yang menunjukkan kepada kita petunjuk Nabi Muhammad SAW mengenai akhlak yang kadang terjadi dalam pergaulan. Seperti apakah itu? Mari kita simak penjelasan dari Abdullah ibni Mas'ud. Di situ ditemukan penyampaian pendek tapi penting. Abdullah bin Mas'ud itu menyampaikan kepada kita, an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jumpai qala, bersabda. Apa kata Nabi? Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencerca orang muslim, menghina orang muslim, menyepelekan orang muslim, fusuq, itu fasik, kemaksiatan, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, sedang melakukan pembunuhan di dalamnya, peperangan bagi mereka, kufrun, adalah kufur, jauh dari syukur, bahkan dia membelakangi hidup yang bersyukur. Hadirin dan hadirat yang terhormat, dalam hubungan antara sesama muslim, satu dengan yang lain,
dia ajarkan kepada kita hidup bersaudara. Hidup bersaudara itu adalah hidup yang harus dijelmakan dalam kehidupan ini dan dilestarikan. Disitulah pentingnya kita mendengar, menyimak dakwah. Disitulah pentingnya kita selalu belajar. Karena dalam hidup itu antara satu muslim dengan yang lain dan muslim dengan yang lainnya juga, itu diperlukan interaksi yang bermanfaat. Interaksi yang saling menolong satu sama yang lain. Dalam wujud ta'awun ini. Bagaimana tolong menolongnya? Ta'awanu al birri wa taqwa. Kita kalau tolong menolong. Itu dasarnya pertama, ya berdasarkan kebaikan. Unsur-unsur kebaikan yang ada dalam hidup. Wa taqwa, dan juga atas dasar takwa. Tolong menolong penting sangat. Orang yang kaya menolong yang miskin. Orang yang miskin sangat butuh pertolongan yang kaya. Tapi ada juga yang miskin, sekalipun dia miskin tapi dia sangat menjaga harga diri yang disebut dengan mahrum. Itu kalau kita tidak bersaudara, susah membaca orang mahrum ini. Padahal dalam harta benda yang kita miliki itu ada hak-hak bagi fakir miskin dan juga ada hak-hak bagi mahrum ini. Nah, disinilah pentingnya kita tahu orang lain. Dan ketahuan kita dalam orang lain ini termasuk bahwa kalau kita menyampaikan sesuatu perkataan, hendaklah berkata yang baik. Dan kalau tidak mampu berkata yang baik, maka kita itu diharapkan diam saja. Kok belum bisa berkata yang baik supaya manfaat? Ya diam saja. Dengan diam tentunya tetap terjamin hal-hal yang bersifat kebaikan. Selain itu, karena ini penting dalam persaudaraan, maka inisiatif yang baik dan mengarah kepada takwa, itulah ukuran kita bersaudara. Dan tentunya dalam persaudaraan ini cerca-mencerca harus dihindari. Harus tidak kita lakukan. Bahkan cerca-mencerca, menghina, menyepelekan, mendiskreditkan, itu ungkapan-ungkapan yang dinilai di sini sebagai fusuk, fasik. Maksiat yang maksiatnya itu bertingkat-tingkat dekat dengan kufur. Nah, apalagi saling hantam satu dengan yang lain. Sehingga disebut wa qitaluhu kufur. Kalau terjadi pertikaian itu menghunus senjata atau saling kepruk, saling pukul. Pertikaian seperti itu tidak diinginkan. Maka melakukan pertolongan ada penting bagi siapa yang akan memukul juga ditolong. Yang akan dipukul juga ditolong. Yang mau dipukul tentunya atau sudah terpukul itu diselamatkan. Yang masih belum memukul, yang akan mukul itu digagalkan dari dia melakukan pemukulan. Dalam hadis disebutkan unsur akhaka zaliman au mazluman. Nah, kalau suasana saling bicara sudah enak didengar. Ada suasana yang saling menopang satu dengan yang lain. Cerca-mencercanya tidak terjadi. Ya, kedamaian sudah bagus. Karena persaudaraannya sudah saling rukun, saling paham. Siapa yang berhak, siapa yang berkewajiban. Saling tahu hak dan kewajibannya. Persaudaraan seperti itu, tentunya itulah yang diinginkan. Mari di antara muslim, kapanpun saja suasana, baik senegara ataupun antar negara, bahkan lingkungan kecil sekalipun, termasuk di lingkungan rumah tangga, RT, RW, dan masyarakat, sekota, seprovinsi, lebih-lebih satu negara, itu persaudaraannya harus kita atur sebaik-baiknya. Jangan
sampai ada kata-kata yang pedas dan tidak perlu. Sampaikanlah dengan yang baik, dengan dikemas ungkapan-ungkapan bagus dan sekitar itu. Tentu ini adalah penting. Saya kira pada kesempatan ini cukup sekian dulu. Kita akan melanjutkannya pada kesempatan yang lain. Ada salah, ada khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi